Ya, inilah penampakan steeringnya di unit bulldozer. Ini adalah transmisi dapat putaran dari engine, kemudian memutar bevel gear ini, dan steering ini akan berputar. Unit ini akan maju ataupun mundur. Kemudian apabila unit ini akan berbelok ke kiri ataupun ke kanan, steering ini akan dapat pressure dari valve steering, akan mendorong piston ini. Di sini ada piston. Piston ini akan bergerak, akan merilis disk atau drum yang di dalam sini. Disk atau drum yang di dalam ini dibantu oleh mechanical steering. Ini ada lining untuk membantu memperlambat putaran. Kemudian steering ini akan nge-brake, akan berhenti putarannya, dan yang sebelah sini akan terus berputar sehingga unitnya akan berbelok. Begitu juga seterusnya. Jadi putaran ini akan connect ke final drive. Dari steering ini akan connect ke final drive. Ini adalah drum, ini adalah ada piston, ini ada mekanikalnya. Kita akan turunkan dulu mekanikalnya. Kita akan turunkan mekanikalnya, kemudian kita turunkan drumnya, dan kita cek piston serta disk yang ada di drum. Kemungkinan disknya habis ataupun dah lengket sehingga steering ini tidak mau berputar, tidak mau nge-brake. Simak terus videonya kawan-kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat. Ya, kita buka dulu baut ini, kemudian kita angkat. Mekanikalnya sudah turun. Ya, ini mekanikalnya sudah kita turunkan. Lanjut kita akan turunkan drumnya. Ini adalah liningnya. Ini lining, yang ini lining, yang ini drum. Drumnya akan kita turunkan. Di dalam drum ini ada disk, ada plate, ada disk, ada plate. Jadi disk ini untuk merilis supaya steering tidak berputar, nge-brake. Ya, di sini ada case ini akan ada piston, ada seal, ada piston di sini. Piston ini akan dapat pressure dari valve steering, dapat pressure. Oli akan masuk mendorong piston, dan kemudian akan mendorong disk di drum ini sehingga drum ini akan nge-brake, akan tertahan sehingga final drive tidak akan berputar. Dibantu oleh lining ini. Lining ini akan membantu untuk meredam putaran. Ini seperti rem. Ya, ini bevel gearnya. Nanti kita akan turunkan. Biasa permasalahan di case ini
permasalahan yang sering kita temukan di case ini sudah limit, ada cacat. Jadi seal untuk pressure yang masuk ke untuk mendorong piston akan lolos, pressernya akan lolos, jadi tidak akan mampu untuk menahan drum ini berputar. Kita akan ganti di sini, kita akan ganti case ini, kita buka bevel gearnya, kita ganti bearing sekaligus. Bearing kita ganti kiri kanan, case nya biasa kena kita ganti juga. Ya, lumayan pekerjaan menurunkan steering. Ya, ini mekanikalnya akan kita turunkan juga. Ya, kita akan lanjutkan menurunkan drum. Setelah kita buka baut ini, kita tinggalkan satu, ini bautnya kita tinggalkan satu. Nanti flank ini akan kegeser di sini, geser ke samping, drumnya kita angkat. Ini bautnya, baut kunci 24. Untuk menahan ini berputar, kita kunci lock di sini di transmisi ini, di powertrain. Drumnya nggak akan berputar, bevel gearnya akan terkunci. Ya, seperti ini kawan-kawan, sudah terbuka, ada celah, kita akan buka, kita gantung seperti ini, kita ikat liningnya, kita gantung pakai tali dan kita buka. Ya, steering drum yang sebelah kiri sudah turun. Ya, ini flanknya, ini case-nya, ini flank, kita akan buka. Ini pistonnya. Ya, ini ada seal piston. Nanti kita akan buka nut ini, kita tracker lagi. Ada tool spesial untuk membuka ini. Kontak ke sub bevel gear, tekanan sekitar berapa kilo, pakai tool spesial kita akan membuka ini. Kita juga akan membuka flank ini, kita akan ganti seal, floating seal yang terhubung ke pinal drip. Ya, kita akan ganti. Ya, nutnya sudah terbuka, locknya sudah terbuka kawan-kawan. Jadi kita akan buka flank ini, kita tracker, kita gunakan tool spesial. Ini trackernya, nanti kita dari tracker ini kita akan baut di sini, kemudian kita jack, flank ini akan keluar karena tekanan baut ini, karena nutnya sudah terbuka. Nutnya kita gunakan tool 65 mili. Ya, ini adalah nutnya, diameter 65. Kalau yang di sebelah sini, flank yang ini nutnya, sekitar gunakan kunci 75. Ya, ini nutnya sudah terbuka. Ya, ini nutnya 75. Lanjut, kita akan pasang flanknya dulu, kemudian kita tracker. Ya, untuk membuka nut ini, nut yang ada di sini, kita akan lepaskan flanknya. Tadi sudah kita buka, kita gunakan kunci soket 75. Ya, ini flank ini
kita akan mengganti floating seal yang di sini yang ada biru-biru. Kita akan ganti floating sealnya karena indikasinya oli yang di steering ini masuk ke final drip. Jadi oli final drip meluber, kelebihan kebocoran di floating seal ini. Kita akan cabut setelah kita buka baut ini. Nut ini kita akan tracker flank ini menggunakan tool spesial. Ya, kuncinya seperti ini kawan-kawan. 75, soket 75. Ya, ini ternyata kawan-kawan permasalahannya. Seal teflon yang di sini sudah habis jepit. Jadi oli yang dari steering lolos, sealnya udah full. Ini toolnya sudah kita tracker, lumayan berat. Ini sealnya sudah habis jepit. Ini ada seal teflon. Ya, kita akan buka dulu flanknya. Kita lepaskan tool ini, lumayan juga beratnya. Kemudian kita lanjut buka yang sebelah. Ya, flanknya sudah terbuka. Ini seal groupnya. Kita akan ganti seal groupnya ini. Ini yang menyebabkan bocor oli dari steering lari ke final drip. Ini sudah tipis kawan-kawan. Kita akan ganti seal groupnya. Ya, di sini ada o-ring untuk menahan oli jangan masuk ke final drip. Cuman ini udah limit, seal groupnya sudah limit. Jadi tadi kita buka agak enakan. Kalau yang sebelah kanan ini agak enakan, tidak terlalu berat. Tapi sebelah kiri tadi sangat berat sekali pressernya. Ya, splin ini masih bagus. Ya, ini pinion ini memutar ball gear yang di final drip. Ini sudah habis semua, dia punya o-ring penahannya. Ini kita pasang nutnya. Nanti kita akan ganti sealnya, kita pasang kembali. Kita cek shop manual ke tekanan berapa kilo di splin ini. Simak terus videonya kawan-kawan, jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Salam alat berat. Ya, seperti ini disnya sudah habis sebelah tank ya. Ya, melengkung seperti ini. Ini sangat udah bengkok. Ya, disnya seperti ini, tidak bisa digunakan lagi. Ini sangat susah kita membukanya. Bisa kita cokel sedikit-sedikit, udah kebakar. Dia ngebreak. Ya, ini adalah sub bevel gearnya. Sub bevel gearnya, bearingnya sudah rusak. Jadi wajar kalau preload backlistnya bevel gear sangat jauh daripada ambang batas yang direkomendasikan. Kemarin kita ukur sekitar 1,30, tapi yang direkomendasikan sekitar 0,20. backlist gear atau kontak gear bevel dengan gear
pinion di transmisi atau powertrain. Ini sudah rusak, bearing depannya masih bagus, bearing satunya, tapi dua-duanya akan kita ganti bearing yang baru.